nanti Anda baru ya. Oke. Saya contohkan dulu, nanti baru Anda mencari dan setidaknya menganalisis dulu gitu. Karena kalau hanya saya jelaskan secara teorinya saja, nanti Anda belum punya gambaran yang namanya artikel itu seperti apa. Jadi begini teman-teman semuanya, artikel ilmiah itu adalah artikel yang ditulis berdasarkan hasil penelitian. Nah, artikel ilmiah itu ditulis karena sebuah kewajiban salah satunya. Ya, kalau Anda perannya sebagai mahasiswa yang akan lulus, Anda sudah punya kewajiban untuk menulis artikel ilmiah itu sesuai dengan SK yang ada di Dikti. Karena mahasiswa lulus itu menyusun dan mempublikasikan artikel hasil penelitiannya di jurnal online. Nah, maka nanti hasil penelitian Anda yang Anda publikasikan harus melalui cek plagiasi dan maksimal 30% plagiasinya. Jadi sebelum Anda publish ya, artikel Anda dipublikasikan di jurnal online, Anda juga harus melampaui beberapa tahapan. Nah, gitu itu sudah berlaku, saya yakin UNB juga sudah karena Anda akan memperoleh gelar. Jadi memang itu syarat teman-teman. Mau kuliah dimanapun harus akhirnya menyusun artikel ilmiah. Nah, artikel itu apa? Berbeda dengan artikel yang Anda temukan di internet. Kalau yang Anda temukan di internet ya, misalnya Anda ketik kunci nih, ketik kata kunci, kemudian muncul tulisan artikel, tapi tidak dalam bentuk seperti ini. Hanya pengertian, ya, tidak ada nama penulis, tidak ada sumbernya. Itu namanya bukan artikel, tapi itu adalah tulisan yang ada di blog, ya, di blog-blog penulis yang tertentu, gitu. Jadi berbeda. Ketika kita mencari artikel yang ada di jurnal melalui internet, itu bisa saja kita lakukan dengan mengetik kata kunci .pdf. Nanti akan muncul di situ, silakan nanti dicari ya, yang ada tulisannya jurnal, nah, gitu. Nah, ketika Anda membukanya, nanti yang namanya artikel jurnal, salah satu contoh bentuknya itu seperti ini, ya. Ini tertulis Jurnal Pendidikan dan Konseling. Artinya artikel ini dipublikasikan di dalam Jurnal Pendidikan dan Konseling yang diterbitkan pada edisi volume 2 nomor 2 tahun 2020 halaman 139 sampai 142. Nah, artikel ini berjudul apa? Nah, ini mereduksi perilaku agresif anak melalui bimbingan kelompok dengan permainan tradisional di daerah pesisir. Artinya apa? Artinya ada contoh judul di sini, ada judul hasil penelitian yang di sini ditulis oleh berapa orang ini? 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh nggak, Bu? Artikel itu boleh ditulis lebih dari 1 orang. Kalau Anda nanti setelah lulus, Anda akan menulis atas nama 2 orang. Kenapa? Siapa saja? Siapa? Anda nanti kalau nulis tugas saya didampingi oleh dosen pembimbing tidak? Didampingi apa tidak nanti? Ada pembimbingnya tidak? Ada, Bu. Ada. Oke. Nah, itu yang akan memasukkan di jurnal, di artikel, ya. Nama pertama adalah nama penulis. Anda misalnya ya di sini misalnya Mbak Siti Khotijah 1. Pembimbingnya siapa? Misalnya siapa? Bu Eko atau siapa ya, atau Bu Dewi. Nah, itu nanti Bu Dewi namanya tulis di sini ya sebagai penulis kedua. Pembimbing wajib dimasukkan. Karena apa? Pembimbing berkontribusi atas proses penulisan karya tulis Anda atau tugas akhir Anda. Gitu ya. Jadi jangan pembimbingnya dibuang atau dihilangkan. Tuliskan program studi, fakultas, universitas, dan alamat email. Alamat email yang dimasukkan adalah penulis pertama. Namanya apa? Namanya alamat afiliasi. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, Bu, tuliskan alamat afiliasi Anda. Afiliasi itu apa ya?
veriasi itu nama universitas dan nama email Anda. Email yang dimasukkan akan lebih baik email yang akademik. Anda punya email akademik di UNB? Punya? Ada email kampus? Tidak ada. Tidak ada. Oke, semoga segera ada ya. Kalau biasanya di UNES itu mesti ada @mail.unes.ac.id, artinya dia akademik di sana gitu ya. Nah, itu kalau nggak ada ya minimal email penulis pertama dimasukkan. Teman-teman semuanya, artikel ilmiah itu akan ditulis berdasarkan aturan yang ada di jurnal. Tiap jurnal akan memiliki aturan yang berbeda. Namanya aturan selingkung. Selingkung ya, bukan selingkuh ya. Nah, mengapa demikian? Karena jurnal itu punya aturannya masing-masing. Nah, setelah alamat afiliasi di sini dituliskan rata sama ya. Abstrak itu terdiri atas 200 sampai 250 kata. Jadi ada batasannya, nggak boleh banyak-banyak. Mengapa demikian? Karena yang ditulis hanya intinya saja. Isi di dalam abstrak itu terdiri atas ya. Ini perlu dicek kembali nih. Saya juga ini sudah dipublikasikan, tapi saya nggak tahu apakah aturan selingkungnya seperti ini atau bagaimana. Karena pada umumnya abstrak itu berisi 3 hal. 1, tujuan penelitian. 2, metode. 3, hasil. Nah, maka abstrak itu bunyi pertamanya harusnya langsung. Tujuan penelitian ini adalah. Itu langsung kelihatan. Tujuan penelitian ini adalah, metode penelitiannya apa, kemudian hasil penelitiannya apa. Gitu. 3 hal ya. Nah, makanya mengapa Anda di mata kuliah ini tidak saya minta untuk menulis artikel, karena Anda belum penelitian. Mau penelitian dulu, Adam? Nanti lulus duluan ya, Adam ya. Nah, makanya sementara belajar cara menulisnya. Ya. Kemudian kita buat kata kunci. Kata kunci itu adalah kata-kata, cara gampangnya gini teman-teman. Kata kunci itu adalah kata yang diambil dari judul yang bisa kita cari teorinya. Atau kalau di dalam penelitian namanya variabel. Kalau Anda belum kenal variabel, ya kata-kata yang bisa diambil teorinya. Contoh dari judul ini, mereduksi perilaku agresif anak melalui bimbingan kelompok. Ya, nah di sini jelas apa yang bisa kita ambil teorinya. Perilaku agresif itu apa? Ya, kemudian ada lagi di sini di bawah apa? Permainan tradisional. Ya, bimbingan kelompok. Kemudian daerah pesisir. Nah, ini yang menjadi kata kunci dari judul tadi. Ya. Nah, setelah itu abstrak diubah menjadi bahasa Inggris. Mengapa demikian? Karena teman-teman, kalau Anda nanti mencari artikel di jurnal, itu biasanya tidak langsung terlihat semuanya. Ya, untuk yang terlihat hanya abstraknya saja. Makanya abstrak itu dibuat 2, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, agar pembaca dari tingkat nasional dan internasional bisa membaca abstrak dari artikel Anda. Gitu. Jadi nanti bagian pendahuluan dan seterusnya tidak dimunculkan, harus diunduh dulu dalam bentuk PDF. Oke? Ada yang diunduh secara cuma-cuma, gratis. Ada. Tapi ada juga yang berbayar. Tolong kalau diberbayar nggak usah diunduh ya. Tak berapa gitu ya. $20, $5, $10. Kenapa berbayar? Karena jurnal itu sudah terindeks tingkat internasional misalnya, ya, nasional misalnya, atau jurnal tersebut penulisnya jika mengirim artikel itu berbayar. Maka Anda juga harus membayar ketika mengunduhnya atau mendownloadnya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk referensi penulisan artikel ilmiah, saya kira teman-teman bisa memilih yang tidak berbayar. Kalau jurnal internasional biasanya berbayar. Mengapa? Karena kalau saya itu juga sama tuntutan untuk mengunggah artikel di jurnal publikasi. Ya, dosen itu kewajiban wajib.
dan ada yang berbayar. Tidak mengagetkan. Jadi jangan kaget ya. Ada yang kalau saya pernah ya mengirim artikel jurnal itu bayarnya 12 juta. Itu memang ada ya. Ada juga yang mintanya 20 juta, ada yang 5 juta, ada yang 3 juta. Nah, itu mengapa seperti itu? Karena jurnalnya itu sudah punya nama yang besar dan bisa digunakan untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu dosen, makanya berbayar. Gitu. Nah, makanya kenapa kok Anda tidak boleh mengambil tulisan orang dengan cuma-cuma seperti itu? Kalau teman-teman biasanya mengambil ya kopas, tulisan satu paragraf diambil begitu saja, ditempel di makalah Anda. Kami menyusunnya dengan penuh perjuangan. Dan untuk publis itu bayar. Nah, kalau Anda sampai ambil cuma-cuma, artinya Anda melanggar kode etik akademik, pelanggaran akademik. Makanya Anda nanti ketika publikasi artikel itu juga harus tetap apa? Memenuhi Turnitin maksimal 30%. 2 kata berturut-turut atau 3 kata berturut-turut sama dengan internet Anda akan terdetek. Ya, Bu, bisa kelihatan, Bu? Sangat bisa. Link yang Anda unduh itu akan kelihatan. Jadi tidak bisa dibohongi. Misalnya, Mas Devangga saya tanya, Mas ini ngambil tulis sendiri apa ngambil Mas? Saya nulis sendiri, Bu. Oke, setelah tak cek Turnitin, kelihatan. 2% diambil dari website ini, 3% diambil website ini, 20% diambil. Itu websitenya bisa saya klik, Mas. Saya bisa melihat. Jadi Mas Devangga tidak bisa berkutik lagi mengatakan, "Bu, saya tidak ngutip kok, saya tidak plagiat," tidak bisa. Ya. Nah, inilah keuntungan dan kekurangannya kalau Anda nanti lulus harus publikasi online. Gitu. Jadi terdetek, tidak bisa dihapusi, Mas, Mbak. Gitu ya. Maka biasakan untuk memparafrase kalau kita sedang mengutip. Nah, makanya mengapa saya ajarkan mengutip agar itu aman. Anda aman ketika tugas perkuliahan, tapi nggak aman kalau sudah mulai penyusunan tugas akhir dan artikel ilmiah. Gitu ya, teman-teman ya. Itu. Kemudian nanti kalau pendahuluan saya kira sama. Ini tuh apa ya? Tulisan miniatur dari hasil laporan penelitian Anda. Jadi tidak usah bingung, Bu, nanti saya nyusunnya gimana ya? Ya sudah, laporan tugas akhir itu nanti dikopas di artikel, tapi nanti disusun ulang menjadi bentuknya lebih ringkas. Karena artikel itu jumlahnya minimal 10 maksimal 15 halaman. Bayangkan kalau tugas akhir Anda itu jumlahnya 75 sampai 100 halaman. Anda harus mengkompresnya dengan mengambil inti-inti sari dari tulisan menjadi 10 sampai maksimal 15 halaman. Gitu ya, teman-teman ya. Itu prosesnya. Nanti itu akan otomatis tertata ketika Anda sudah punya bahan ya. Ini pendahuluan, saya tidak akan menjelaskan secara detail. Nanti bentuknya seperti ini. Kemudian isinya hanya 3 poin, teman-teman. Jadi artikel itu hanya pendahuluan, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, kemudian yang terakhir simpulan, daftar pustaka. Sudah. Ini coba kita lihat berapa halaman. Ini malah 4 halaman saja. Sangat pendek. Ya. Dan untuk daftar pustaka yang hanya yang dikutip yang dimasukkan di dalam daftar pustaka. Kalau tidak ada di kutipan, maka tidak diperbolehkan dimasukkan di daftar pustaka. Itu teman-teman. Nah, selain kalau misalnya kebutuhan untuk menulis artikel ilmiah sebelum lulus kan masih lama ya. Mungkin masih, Bu, saya kan masih 2 tahun atau jangan 3 tahun lagi ya, 2 tahun setengah lagi ya. Gitu, bisa paling tidak kan cuma Bu, masih lama nih 2 tahun lagi. Nah, sekarang kebutuhan terdekat Anda apa? Mengapa Anda belajar artikel? Jadi, ketika nanti Anda menyusun karya tulis ilmiah, makalah, ya, tugas akhir, proposal, biasakan mengutip dari artikel jurnal seperti ini bentuknya. Jangan mengutip dari artikel yang sembarangan yang ada di internet. Paham teman-teman semuanya ya?
Bisa dilaksanakan ya? Oke. Artinya apa? Kalau Anda sudah membiasakan dari awal seperti ini, nanti Anda akan terbiasa dan aman dari plagiat. Ya, contoh, saya berikan contoh. Saya mungkin akan mengambil satu kalimat dari kalimat yang ada di sini misalnya ya. Perilaku agresif merupakan suatu tindakan individu yang bertujuan melukai atau menyakiti individu yang lain. Kalimat ini saya kutip. Saya ambil, saya tulis atas nama siapa nanti penulisnya, Kartianti DKK, ya, tahun 2000 berapa? 2020. Nah, ini nanti kalimatnya jangan sama persis yang ada di artikel ini, karena artikel ini sudah dipublikasikan melalui online. Otomatis dan pasti Anda terdetek plagiat. Caranya diubah kalimatnya dengan kalimat Anda sendiri. Misalnya saya ubah ya dari ini ya, yang saya blok ya. Ini saya ubah menjadi tindakan individu yang bertujuan untuk melukai ataupun menyakiti individu lainnya, termasuk perilaku yang agresif. Nah, ini kalimat itu sudah berbeda dari kalimat yang ada di artikel ini. Sehingga itu kategori aman, tidak plagiat. Gitu. Bisa dipahami teman-teman semuanya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Nah, nanti untuk mempelajari artikel, saya minta loh Anda mencari contoh satu artikel jurnal. Jurnalnya apa, Bu? Bebas. Mau jurnal sak ketemune lah gitu ya. Yang penting bentuknya artikel. Biasanya di sini tandanya ini teman-teman. Di header ya, di header atau di footernya di bagian atas atau di bagian bawah itu nanti tertulis jurnal apa. Nah, itu kalau tertulis di situ jurnal kesehatan misalnya atau jurnal pendidikan, jurnal edukasi atau jurnal humaniora dan lain-lain. Jurnal itu namanya bervariasi. Coba kalau bisa Anda cari nama jurnal yang ada di UNW itu apa saja, terutama di keperawatan. Sambil Anda belajar mencari-cari jurnal. Kalau sudah, nanti saya minta tolong untuk Anda identifikasi bagian-bagian dari jurnal itu apa saja. Ya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di jurnal, misalnya ketentuan umumnya, ya sudah judul sudah maksimal 20 karakter. Kemudian sudah ada nama penulis, alamat afiliasinya, abstraknya sudah ada 2, Indonesia Inggris ya, dan yang lainnya. Ya, bagian-bagiannya intinya isinya itu apa saja. Gitu. Kalau ada kesalahan dan kekurangan nanti coba diberikan catatan. Oh iya, artikel ini ternyata kurang bagus, Bu. Karena bagian isinya ternyata kurang. Nah, ini tadi kan kita temukan ya, kalau saya bisa boleh mengomentari, abstrak ini salah. Mengapa salah? Karena 3 pokok inti dari abstraknya belum muncul. Tujuan penelitiannya tidak dimunculkan, ya, metodenya tidak dimunculkan, ya, hasilnya juga sedikit. Padahal harusnya apa? Hasilnya harus panjang. Ini apa? Abstrak ini terlalu panjang pendahuluannya, ini loh, pendahuluannya segini. Ini kurang proporsional. Di sini baru ditulis penelitian ini bertujuan. Nah, ini baru di sini, di bagian ini bawah. Nah, ini kan berarti apa? Artinya bagian ini harusnya metodenya muncul jadi tidak ada. Hanya metodenya 1 halaman. Hasilnya berapa? Hasilnya 2 kalimat saja. Gitu. Nah, ini kekurangan dari artikel ini. Coba nanti Anda identifikasi artikel yang Anda temukan, bagaimana kekurangan dan kelebihannya. Nanti coba kita untuk menjadi bahan review, berarti Anda sudah mulai mengetahui, oh ya, ini artikel yang baik, ini artikel yang kurang baik. Itu teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum, oke. Yang lain bagaimana? Belum, Bu. Belum, oke. Ini ada satu contoh lagi artikel jurnal. Mas, Mbak latihan nyari contoh jurnal internasional juga loh ya.
Jadi nanti bisa, ini di sini ada tulisan nih, di samping sini ya, jurnal penelitian pos dan informatika di sebelah kiri. Ini artinya apa? Ini ada artinya artikel yang dipublikasikan di jurnal penelitian pos dan informatika. Gitu. Ini terlihat seperti ini. Oh, ini berarti pencatatannya ya. Abstraknya sudah ada, tapi dari sisi kesesuaian gimana ini? Oh, kok ada pendahuluan, tujuannya malah di bawah, terlalu terpotong banyak ya, gitu. Karena porsinya malah pendahuluannya yang banyak. Ini dan yang lainnya nanti dilihat. Gitu. Oke, cukup? Tidak ada pertanyaan? Itu tugas terakhir sebelum UAS. Nanti setelah ini tinggal kita persiapan UAS. Untuk materi UAS itu mulai dari awal yaitu sejarah bahasa Indonesia sampai terakhir ya mereview artikel ilmiah. Jadi kalau saya tanya bagian awal artikel ilmiah apa teman-teman? Kalau dari sini bagian awal artikel ilmiah itu apa? Atau bagian pengenalannya mana itu? 1. Nama jurnalnya. Nama jurnal. Terus? Judul jurnal. Judul jurnal. Terus? Penulis. Nama penulis. Terus? Alamat, ya afiliasi ya namanya ya. Alamat afiliasinya. Abstrak. Abstrak. Terus? Apalagi, ayo. Pendahuluan. Kata kunci masuk tidak? Kata kunci, Bu. Kata kunci. Ya, itu bagian pengenalan berhenti di situ. Kalau bagian isi masuknya apa? Bagian pokoknya. Pendahuluan, terus? Metode penelitian. Iya, metode penelitian, terus? Bawahnya apa tadi? Bawah? Bahasa. Bawahnya? Hasil dan? Tujuan. Hasil dan? Apa itu di situ? Pembahasan. Hasil dan pembahasan. Terus bawahnya? Kesimpulan. Terus bagian akhirnya apa? Daftar pustaka. Daftar pustaka. Ingat ya. Nanti kalau ada, misalnya gini, Anda saya minta cari contoh jurnal nih, artikel dalam jurnal. Ternyata di artikel itu tidak ada metode penelitian. Berarti artikel tersebut bukan artikel ilmiah, tapi artikel konseptual. Oke? Artinya konseptual itu apa? Artikel yang disusun bukan berdasarkan hasil penelitian, tapi berdasarkan hasil pemikiran seseorang. Ya, itu letak perbedaannya. Jadi tidak usah, Bu, loh kok ini beda ya, Bu? Kenapa? Lah karena artikel itu ada 2 jenis. Gitu, teman-teman semuanya. Cukup paham? Dan nanti kalau keluar ujian tidak boleh tanya, loh Bu, kemarin penjelasannya gimana ya Bu? Itu sudah tidak ya, tidak ada pertanyaan itu. Oke? Cukup ya? Harus tahu nanti kalau ditanya apa bedanya artikel ilmiah dengan konseptual. Letak perbedaannya apa Mas Nur? Karya ilmiah terdapat metode penelitian, sedangkan yang konseptual tidak ada metode penelitian. Betul. Jadi artikel ilmiah ada tuh,
ada bagian metode penelitian, kalau artikel konseptual tidak ada metode penelitiannya. Gitu, teman-teman semuanya? Cukup? Cukup ya. Oke. Sedelok tapi paham gitu ya. Sebentar tapi paham. Jadi materinya seperti itu. Nanti karena tidak saya praktik untuk menulis, maka saya tidak tidak meminta teman-teman untuk memahami isinya secara detail, karena nanti saya merasa bahwa nanti ketika sudah mulai proses penulisan tugas akhir, saya yakin teman-teman sudah mulai menatanya di bagian tugas akhir itu, dan nanti tinggal mengubahnya menjadi artikel itu tinggal kopas-kopas saja gitu kok ya. Jadi tidak terlalu rumit, hanya tahu bagian-bagiannya itu apa dan yang harus ada ketika Anda menulis artikel konseptual itu seperti apa, yang ilmiah itu bagaimana. Itu ya teman-teman semuanya ya. Saya kira itu cukup. Terima kasih. Nanti untuk minggu depan, kalau memang sudah segera dikumpulkan, minggu depan tidak ada pertemuan, tinggal persiapan UAS ya. Silakan Anda gunakan waktunya untuk belajar. Kita ketemu nanti, ya nggak ketemu ya, ketemunya lewat UAS tapi tidak Zoom ya. Nanti ketemunya lewat soal UAS yang nanti akan saya kirimkan gitu. Karena untuk hari ini sudah saya ulas yang bagian artikel, teman-teman saya kira bisa memahaminya. Nanti kalau misal materi ujiannya berarti berhentinya ya sampai di artikel ilmiah ini ya. Sampai di artikel ilmiah. Sehingga teman-teman nanti sudah belajar mulai dari awal sampai akhir gitu. Oke, lebih banyak praktiknya daripada teorinya, maka silakan dipahami sehingga teman-teman bisa mengerjakan dengan baik. Itu ya. Waktu yang tersisa minggu depan, tolong teman-teman mengecek kembali tugas yang ada di Google Classroom, tugas apa yang belum Anda selesaikan, yang belum Anda penuhi. Silakan segera dilengkapi, masih ada waktu karena saya akan menilai berdasarkan tugas yang sudah Anda kirim di Google Classroom. Gitu ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi saling bekerja sama. Jangan sampai nanti di akhir belum saya oya-oya, ini kenapa nih si A kok belum mengumpulkan, si B, si C. Itu nanti tetap saya beritahu itu, tapi ya sebisa mungkin kita saling bekerja sama untuk, oh iya masih saya berikan kelonggaran. Silakan dicek kembali, kalau kurang dilengkapi. Ya, pokoknya yang penting lengkap tugasnya. Gitu. Terima kasih teman-teman semuanya. Karena Bu mau ya, bertanya. Itu ngerjainnya ya. gimana, Bu? Yang artikel ini, yang Oh, iya nanti saya buatkan kolom di Google Classroom. Nanti diketik di Word saja. Ya. Untuk identifikasinya. Jadi saya pengennya gini. Nanti Anda lampirkan artikel ilmiahnya, artikel ilmiah yang Anda temukan. Karena artikel di jurnal itu banyak, ya, sebisa mungkin diusahakan tidak sama satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, gitu. Mbok piye carane? Bu lah nanti nek nggak tahu gimana Bu kok tiba-tiba sama. Yo nek iso yo aja padha gitu. Kalau perlu Anda ngeceknya ini ngidentifikasi di kelas dulu ya. Saya artikelnya ketemu ini. Nah, itu jangan aku duluan nih, jangan sama dengan punyanya ini Devangga kok sama dengan Putri Dika. Nah, itu saya juga curiga gitu. Artinya jangan sampai memunculkan artikel yang sama ya, karena ada banyak ribuan artikel yang ada di internet, saya kira diupayakan untuk tidak sama. Gitu ya teman-teman, entah bagaimana caranya monggo. Nanti saya sediakan kolom di Google Classroom. Nanti artikel yang Anda unduh tolong disertakan ya, disertakan untuk dikirim. Caranya gimana Bu? Monggo. Ada banyak cara ya. Boleh di kopas di Word-nya atau mungkin boleh difoto artikelnya apa ya terserah ya. Yang penting saya lihat artikel atau mungkin dipisah di halaman yang lain juga, 2 file juga nggak apa-apa, monggo gitu ya. Nanti Google Classroom-nya ya Mbak yo overload ya. Saya boleh dibantu untuk Anda buat Google Drive begitu, nanti saya dibagikan link untuk pekerjaan ini. Satu orang membuat
folder di Google Drive. Nanti untuk mengirim tugas. Nanti saya dibagikan link ya untuk pengumpulan itu. Bisa dibantu teman-teman? Ada yang bisa? Ya Bu, bisa nanti saya bantu buatkan. Oke, Mbak Wiana paham ya maksud saya ya. Jadi Ya, saya Bu. hanya menerima linknya. Jadi nanti kalau saya ngoreksi saya tinggal buka link gitu aja. Nanti boleh berarti gini aja biar gampang, ngirimnya 2 file ya. Satu file folder file yang artikel jurnal yang sudah Anda unduh, yang satunya file hasil pekerjaan analisis Anda tentang artikel tersebut. Gitu? Oke. Ya. Saya kira itu teman-teman paham ya, udah cukup ya? Paham. Nah, oke. Terima kasih. Ini pertemuan terakhir perkuliahan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga